Salam. Ya, kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Tentunya kita bersyukur bahwa kita masih boleh berjumpa ya saat ini untuk kita sama-sama belajar merenungkan firman Allah yang bagi saya dan bagi kita semua yang mendengar ya, itu memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup, karakter dan paradigma kita. Sebelumnya mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat ini kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami belajar akan firman-Mu, dan kami percaya waktu kami membuka hati, waktu kami merendahkan hati dan kami haus akan firman-Mu, maka kami akan diubahkan dalam karakter kami, dalam paradigma kami, dan kami percaya Tuhan, kita hidup kami Engkau ubahkan, maka kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang berbicara, taruh otoritas ilahi atas hamba-Mu, supaya ketika hamba-Mu bicara semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom buat semuanya. Nah, kalau kita perhatikan kita ini sebagai orang Kristen, kita tinggal di dalam lingkungan ya, di dalam lingkungan masyarakat kita. Banyak hal-hal menarik ya yang kita bisa belajar dalam kehidupan kita sehari-hari ya, enggak usah yang terlalu rumit-rumit ya. Kalau saya sendiri tinggal di sebuah perumahan begitu. Kalau di perumahan kami itu ada kegiatan-kegiatan rutin yang saya perhatikan, dan itu sering menjadi perenungan ya bagi saya ya terutama. Nah, kalau pagi di perumahan itu umumnya mungkin ya, kalau di perumahan kami itu ada bapak-bapak tukang jual sayur ya yang bawa mobil pick up itu biasanya datang ke perumahan. Ibu-ibu itu biasanya ngumpul di situ ya untuk belanja ini dan itu. Nah, itu saya suka perhatikan ya, terutama istri saya ya, bukan orang lain lah. Istri saya itu kalau belanja, saya perhatikan tuh awal bulan sampai akhir bulan ya, kan tiap pagi saya pasti ketemu toh, namanya juga istri saya ya. Nah, kalau awal bulan itu, waduh, itu muka ceria ya, sukacita luar biasa. Waduh, dia pergi tuh ke tukang sayur. Ya mungkin uang belanja masih oke lah, masih aman ya. Nah, saya seneng ya ke awal bulan, waduh pokoknya dia masak yang terbaik. Nah, berjalan ya nanti minggu ke minggu. Nah kalau udah mendekati minggu-minggu di akhir bulan gitu ya, dia tetap belanja. Ya namanya juga tiap hari masak kan. Nah tapi ini saya perhatikan juga, ini istri saya ya, mungkin ibu-ibu saya nggak tahu yang lain ya denger. Ini kalau saya perhatikan, wah jalannya udah mulai lambat ya kan. Waduh, kelihatannya agak malas-malas ya. Jadi saya perhatikan betul istri saya itu. Ya mungkin belanjanya udah mulai kurang aman ini katanya ya, diatur-atur uangnya di akhir bulan. Nah, ini menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seringkali itu gini, iman dan percaya kita kepada Tuhan berdasarkan pengalaman hidup kita, itu seringkali kalau kita renungkan ya kurang lebih sama lah. Waktu kita pertama percaya Yesus, hidup diberkati, semua baik, it's okay lah. Kita nyaman, kita senang, kita suka cita. Tapi berjalannya waktu proses Tuhan izinkan berjalan, kondisi berubah, ada kalanya. Ada kondisi yang menyebabkan kita kurang bersuka cita ya. Ya mungkin kurang beriman lagi seperti dulu. Nah ini kalau saya renungkan secara pribadi, inilah yang mungkin perlu kita benahi ya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tapi saya yakin, saya sungguh sangat percaya, kalau seseorang itu berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang tidak berubah sekalipun kondisi bisa berubah ya. Coba kita baca ya, satu perjalanan dari sebuah bangsa yang besar yaitu Israel.
di dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Saya bacakan ya, sebetulnya satu perikop panjang, saya ambil beberapa saja. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau kita membaca dari ayat-ayat tersebut, kita melihat satu perjalanan dari bangsa Israel. Mulai Tuhan bebaskan mereka dari tanah Mesir, dan Tuhan bawa mereka berjalan di sebuah tempat yang tidak pernah mereka kenal. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya seorang yang betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita perhatikan bagaimana Musa mendorong dirinya sedemikian rupa untuk dia berkata kepada Tuhan, untuk dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Kalau Tuhan gak pimpin jalan mereka, maka dia gak mau berjalan. Dan saya rindu kita merenungkan hal ini. Apakah tandanya orang yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan? Saya berikan dua tanda orang yang hidupnya benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita tidak berubah-ubah. Kita tidak kurang iman, tidak kurang sukacita, namun kita tetap percaya, kita tetap yakin kepada Tuhan. Ada dua tanda yang kita bisa peroleh dari perjalanan orang Israel bersama dengan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah, ini yang kita lihat, bahwa Israel menghadapi satu dilema di dalam kehidupan mereka. Satu perjalanan yang sama sekali baru bagi mereka. Satu pengalaman yang sama sekali baru bagi mereka. Dan disitulah mereka sedang diuji. Bagaimana mereka dapat menyelesaikan perjalanan itu dengan baik, perjalanan itu dengan sukses, dan mereka bisa memperoleh apa yang belum pernah mereka lihat. Nah, itulah hidup kita sebagai orang yang beriman. Tuhan memberikan satu pengharapan yang jelas bagi kita, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu satu kehidupan yang penuh dengan kemurahan Allah. Tapi bagaimana kita bisa memperolehnya? Nah, inilah perlunya kita belajar untuk kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tanda yang pertama adalah kita akan hidup penuh dengan keyakinan. Kita akan hidup penuh dengan keyakinan. Kita gak akan ragu bahwa apa yang sedang kita jalani ujungnya adalah berkat. Apa yang sedang kita jalani ujungnya adalah masa depan yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Apa yang sedang kita jalani ujungnya adalah mujizat. Perhatikan kalau istri saya tadi belanja, pergi ya, saya jalan sama dengan dia ya, dompet saya penuh, semua aman, di jalan dengan saya. Wah, mungkin di jalan bisa lebih cepat lagi, dia belanja apa yang dia mau. Demikian kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan,
dan kita izinkan dia menggandeng tangan kita setiap hari. Sebagaimana Musa berkata, sekalipun aku nggak tahu tempat di mana yang aku tuju, kalau engkau berjalan bersama dengan kami, semua akan baik-baik saja. Jadi itulah tanda yang pertama, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan keyakinan. Tidak ada rumus baginya yang membuat dia putus asa. Tidak ada rumus baginya yang membuat dia pesimis. Dia selalu percaya. Hari ini mungkin engkau sedang dalam kondisi yang sakit, ya. Tapi percayalah, hidupmu tidak berhenti. Karena Tuhan sedang mempersiapkan satu rancangan yang lebih indah. Mungkin hari ini engkau sulit bayar sekolah buat anak-anakmu. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan tahu, sekalipun engkau belum melihat, satu kali anakmu akan hidup diberkati. Dan semua yang mereka cita-citakan pasti akan Tuhan beri. Inilah yang perlu kita dorong dalam hidup kita masing-masing. Bapak, ibu, saudara, anak-anak muda, mari lihat kepada dirimu masing-masing. Apakah engkau sudah benar-benar menjadikan dirimu pribadi yang berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari? Waktu engkau mulai saat teduh, apa yang kau pikirkan? Apakah kau akan berjalan dengan kekuatanmu sendiri? Apakah kau akan berjalan dengan dia sekalipun hari itu hari yang sulit? Sekalipun hari itu engkau tahu akan kau jalan di padang gurun. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu pasti penuh dengan keyakinan. Orang yang penuh dengan keyakinan, artinya baginya tidak ada yang namanya kebimbangan. Baginya tidak ada yang namanya keraguan-raguan. Roma 4:19-21, contoh daripada Abraham. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Abraham, teladan bagi kita. Waktu dia keluar dari tanah nenek moyangnya, waktu Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim, dan Tuhan suruh dia pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, toh dia tetap pergi ke sana. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang memanggil dia, bahwa Tuhan yang mengutus dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi baginya tidak ada lagi keraguan. Sekalipun usianya sudah kira-kira 100, rahim Sarah sudah tertutup, gak ada kemungkinan bagi manusia. Tapi dia tahu, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan melihat masa depan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara, rekan yang terkasih, anak-anak muda. Jadi mari yakinkan dalam diri kita masing-masing, kalau hari ini kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan ragu. Sekalipun mungkin Abraham satu kali menghadapi satu kondisi, orang bilang istrimu mandul, kok gak pengen punya anak. Tapi dia yakin apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Satu kali Tuhan bilang, kau ambil itu anakmu laki-laki, kau bawa ke salah satu bukit yang ada di Moria sana. Mungkin hari itu Abraham menjadi orang yang paling merasa pilu hatinya. Apakah yang kutunggu sekian lama sudah Tuhan beri akan Tuhan ambil. Tapi dia mungkin sebagai orang manusia biasa, dia sulit untuk melakukannya. Tapi teladan yang dia berikan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Karena mungkin dia juga percaya, sama sebagaimana dia yakin sekalipun 100 tahun umurku, rahim Sarah sudah tertutup, dia bisa kasih anak. Kalau ini hari dia Tuhan izinkan anakku mati karena aku potong lehernya, Tuhan akan juga bisa kasih aku seorang anak. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah dari apa yang dipikirkan oleh Abraham. Itulah yang pertama, tanda dari orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah apa? Hidupnya penuh dengan keyakinan. Dan yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ada tanda yang kedua. Keluaran 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tanda yang kedua dari orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidupnya akan penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang kedua apa?
hidupnya akan penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Musa minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan kepadanya jalannya, memberitahukan kepadanya rancangannya yang tersembunyi bagi orang lain. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, Tuhan akan beritahukan itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, rekan yang terkasih, anak-anak muda, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah hidupmu tidak akan pernah menemui jalan buntu. Karena selalu ada jalan keluar, karena selalu ada hikmat yang Tuhan beri. Ada orang-orang mungkin di masa COVID itu, orang berpikir usahaku kok sepi ya. Kadang-kala aku udah bingung ya mau buat apa. Tapi satu kali dia bisa bersaksi, untung Tuhan kasih saya sebuah hikmat. Ada banyak hal, anak-anak muda yang mungkin sulit cari pekerjaan, tapi Tuhan persiapkan sesuatu dan memberikan mereka hikmat untuk membuka satu pekerjaan, untuk membuka satu usaha yang mereka bisa tekuni. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, rekan yang terkasih, anak-anak muda, percayalah kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu akan penuh dengan hikmat yang daripadanya. Engkau tidak akan pernah merasa buntu. Engkau tidak akan pernah merasa gak ada jalan keluar. Karena waktu engkau berdoa, waktu engkau berjumpa dalam hadiratnya, Dia akan memberikan engkau banyak sekali ide. Tuhan akan memberikan kepadamu banyak sekali rancangan-rancangan yang selama ini tidak pernah engkau pikirkan. Waktu orang Israel berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan banyak bahaya. Dia bertemu dengan banyak keadaan. Dia bertemu dengan sebuah bangsa yang besar yang sudah hebat dalam berperang. Tapi Tuhan bilang, kelilingi kota itu 7 kali. Dan ketika mereka melakukannya, Tuhan melakukan perkara yang hebat dan ajaib. Nah, orang yang penuh dengan hikmat adalah orang yang berjalan sesuai dengan informasi ilahi, ya. Orang yang penuh dengan hikmat adalah orang yang berjalan sesuai dengan informasi ilahi. Jadi informasi itu datang dari Allah. Manusia terbatas berpikir, manusia terbatas untuk memberikan solusi. Tapi kalau informasi ilahi itu kita peroleh, maka kita akan selalu menemukan jalan keluar. Kejadian 41:39 dari peristiwa Yusuf. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Inilah yang saya katakan, informasi ilahi sangat kita perlukan. Karena informasi ilahi akan mengubah kehidupan kita dari jalan buntu menjadi jalan keluar, dari kondisi terjepit menjadi kondisi yang diberkati, dari kondisi terdesak menjadi kondisi yang penuh dengan kemenangan. Kan ada informasi ilahi yang kita peroleh. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa dalam doanya kepada Tuhan, supaya mereka dapat berjalan bersama dengan Dia, dan tandanya ada 2. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan-raguan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan hikmat dari Tuhan. Mereka akan berjalan sesuai dengan informasi ilahi. Kalau kita mengenal dalam perjalanan di dunia modern ya hari ini, kita bisa menuju ke satu tempat dengan membuka sebuah alamat ya di Google atau dimanapun ya aplikasi yang lain. Kita bisa memperoleh satu titik dan kita bisa ikut arah dan kemudian kita sampai. Apakah demikian juga perjalanan rohani kita masing-masing? Memang kita belum tahu bagaimana akhir daripada semua yang Tuhan telah persiapkan. Tapi waktu kita berjalan sesuai dengan arahan daripada firman Allah, kita percaya satu kali kita akan melihat bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi 2 perkara saja yang kita belajar. Bagaimanakah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan? Tandanya ada 2. 1, orang tersebut akan penuh dengan keyakinan. 2, orang tersebut akan penuh dengan hikmat. Kiranya menjadi berkat, kiranya menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, dan hari ini kami belajar sesuatu yang penting dalam hidup kami. Mungkin kami datang dengan firman dan kami rasa buntu. Kami datang dengan firman kami rasa gelisah. Kami datang dengan firman kami merasa gak ada harapan. Tapi saat ini Tuhan, kami boleh belajar. Waktu Musa datang mereka minta jalan bersama dengan Tuhan.
Karena di situ kita akan penuh dengan keyakinan. Di situ kami akan melihat hikmat yang datang dari Allah. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengar firman dengan sungguh-sungguh serta melakukannya. Demikian hamba yang berbicara. Hamba kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagimu. Sebab dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.